Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa dari kelas BC 242 dengan NIM 240407511020. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan terkait penilaian dalam pembelajaran yang dimana meliputi pengertian, jenis-jenis bentuk dan fungsi dari penilaian. Nah, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan terkait pengertian. Pengertian penilaian. Penilaian adalah proses yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk mengetahui sejauh mana siswa sudah mencapai tujuan pembelajarannya. Jadi penilaian itu bukan cuma memberikan nilai atau angka saja, tetapi jadi juga membantu guru memahami perkembangan, kemampuan dan kesulitan belajar siswanya. Lewat penilaian, guru itu bisa melihat apa yang sudah dikuasai oleh siswanya dan bagaimana yang masih perlu dibimbing. Nah, penilaian itu secara umum terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, penilaian diagnostik. Penilaian ini dilakukan sebelum pembelajaran dimulai dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan awal siswa, misalnya dengan memberikan pretest agar guru tahu kesiapan mereka dalam menerima materi baru. Dan yang kedua, penilaian formatif. Jenis penilaian ini dilakukan selama proses belajar berlangsung. Tujuannya agar sebagai umpan balik baik bagi guru maupun bagi siswanya, supaya bisa memperbaiki dan meningkatkan proses belajarnya. Contohnya di sini seperti kuis, tanya jawab, dan lembar kerja atau LKPD. Dan yang ketiga, penilaian sumatif. Penilaian ini dilakukan di akhir pembelajaran seperti di akhir semester. Tujuannya untuk mengetahui hasil belajar siswa secara keseluruhan. Contohnya di sini, ulangan akhir semester atau ujian akhir sekolah. Selanjutnya, penilaian ini memiliki beberapa bentuk tergantung pada aspek yang diukur. Apakah pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Nah, yang pertama itu tes tertulis. Bisa berupa pilihan ganda, isian singkat, ataupun uraian. Ini bisa digunakan untuk mengukur aspek pengetahuannya. Dan yang kedua, penilaian kinerja atau praktik. Di sini siswa dinilai langsung berdasarkan apa yang mereka lakukan. Misalnya, mempraktikkan cara mencuci tangan yang benar atau memperagakan suatu kegiatan di kelasnya. Dan yang ketiga, yaitu proyek. Penilaian ini menilai hasil kerja siswa dari tugas jangka panjang. Misalnya membuat poster tentang lingkungan atau laporan hasil penelitian kecil. Yang keempat itu penilaian portofolio. Bentuk ini menilai kumpulan hasil karya siswa selama pembelajaran berlangsung seperti gambar, laporan, ataupun tulisan. Yang terakhir, penilaian sikap. Ini digunakan untuk menilai perilaku siswa di kelas seperti tanggung jawab, kerjasama, dan kejujurannya. Biasanya ini dilakukan melalui observasi oleh guru. Penilaian ini memiliki beberapa fungsi penting dalam pembelajaran. Yang pertama, sebagai alat ukur hasil belajar. Dari sini kita tahu sejauh mana siswa memahami materi. Yang kedua, sebagai umpan balik atau feedback, di mana hasil penilaian ini bisa membantu guru memperbaiki proses belajar, proses mengajarnya, dan siswa juga bisa tahu bagaimana yang perlu ditingkatkan. Yang ketiga, sebagai dasar pengambilan keputusan. Misalnya, untuk menentukan apakah siswa sudah layak naik kelas, perlu remedial, atau sudah mencapai kompetensi yang diharapkan. Yang terakhir, penilaian juga berfungsi sebagai alat motivasi. Dengan adanya penilaian, siswa bisa lebih semangat belajar karena mereka bisa melihat perkembangan dirinya dari waktu ke waktu. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa penilaian adalah bagian penting dalam proses pembelajaran. Melalui penilaian, guru bisa memahami perkembangan siswa, memperbaiki pembelajarannya, dan membantu siswa mencapai hasil pembelajaran yang maksimal. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.